Assalamualaikum anak-anak. Jumpa lagi dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Alhamdulillah, hari ini kita semua diberikan nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pada hari ini kita semua dapat berkumpul dan belajar bersama di kelas kita tercinta ini. Sebelum mulai belajar, mari kita buka pelajaran hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Materi kita hari ini adalah Nabi Muhammad SAW adalah Rasulku. Pada pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang siapa sih Nabi Muhammad itu? Apa gelar Nabi Muhammad? Kemudian bagaimana akhlak Nabi Muhammad? Selain itu kita juga akan belajar apa yang dapat kita teladani dari Nabi Muhammad. Disimak dengan baik ya, jangan ada yang ngobrol ataupun bercanda. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah nabi terakhir yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyampaikan ajaran Islam kepada seluruh umat manusia. Beliau lahir di kota Mekah pada tanggal 12 Rabiul Awal di tahun Gajah dan beliau berasal dari suku Quraisy. Nabi Muhammad SAW adalah seorang yang sangat jujur dan amanah. Oleh sebab itu, karena kejujuran dan amanahnya, masyarakat sampai memberikan gelar Al-Amin kepada Nabi Muhammad SAW, yang artinya yang terpercaya. Nabi Muhammad SAW memiliki sifat yang baik. Selain itu, beliau juga memiliki akhlak yang terpuji. Di antaranya adalah 1. Jujur dalam perkataan dan perbuatan. Jadi Nabi Muhammad tidak pernah berbohong. Yang kedua, penuh kasih sayang kepada sesama. Nah, Nabi Muhammad itu bukan hanya sayang kepada keluarga atau saudaranya, tapi juga kepada sahabat dan warga sekitarnya. Yang ketiga, sabar menghadapi cobaan dan ujian. Sejak kecil, Nabi Muhammad sudah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Sejak dalam kandungan ibunya, ketika lahir, ketika masa kanak-kanak, sampai ketika sudah menjadi nabi pun masih tetap diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Nabi Muhammad selalu sabar dalam menghadapi ujian yang diberikan. Yang keempat, selalu memaafkan kesalahan orang lain. Nah, Nabi Muhammad tidak pernah dendam kepada orang, tidak pernah marah kepada orang, sekalipun sama orang yang memusuhi dirinya. Tidak marah Nabi. Malah orang yang memusuhi beliau selalu didoakan oleh beliau untuk selalu diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terpuji banget kan akhlak Nabi Muhammad? Nah, dari sekian banyak sifat dan akhlak terpuji yang dimiliki Nabi Muhammad, semuanya wajib kita teladani. Bagaimana cara meneladaninya? Di antaranya dengan cara 1. Meminta maaf ketika kita melakukan kesalahan dan memaafkan orang lain yang melakukan kesalahan kepada kita. 2. Melaksanakan kewajiban ibadah. Di antaranya sholat wajib yang 5 waktu, sholat sunnah, puasa, berbakti kepada orang tua, itu juga merupakan ibadah dan belajar juga salah satu ibadah loh. Yang ketiga, senantiasa berbagi sedekah. Nabi Muhammad SAW sangat gemar berbagi, sangat gemar bersedekah. Maka itu harus kita contoh ya. Selain wajib meneladani akhlak Nabi Muhammad SAW, kita juga wajib untuk mencintai Nabi Muhammad. Mengapa? Karena ada banyak keutamaan mencintai Nabi Muhammad. Di antaranya adalah 1. Bukti keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. 2. Mendapat syafaat di hari kiamat.
Nah, ketika kita mencintai Nabi Muhammad, kelak di hari kiamat, syafaat dari beliau akan datang kepada kita. Nah, syafaat itulah yang nantinya akan menolong kita di hari kiamat. Yang ketiga, meneladani akhlak Rasulullah mendekatkan kita pada Allah. Kenapa? Karena Nabi Muhammad adalah kekasih Allah. Oleh sebab itu, mari kita teladani akhlak Nabi Muhammad dan kita cintai Nabi Muhammad agar kita juga dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulan pembelajaran kita hari ini adalah satu, karena kejujurannya Nabi Muhammad mendapat gelar atau julukan Al-Amin dari masyarakat yang artinya adalah orang yang terpercaya. Dua, kejujuran akan membawa kepada kebaikan. Tiga, orang yang jujur akan disayang oleh Allah. Dan yang keempat, Allah akan memberikan surga bagi orang-orang yang jujur. Demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat dan dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari ya. Jangan lupa pelajari lagi buku catatan dan buku paketnya. Jangan lupa juga kerjakan tugas yang sudah diberikan. Kita tutup pelajaran hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa lagi dalam materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.